Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulang tiga tu. Pakai katanya bismillah. Undang-undang negara Aceh. Karena undang-undang negara Aceh mandum sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Maka apabila katanya tak baca undang-undang konun muka ta'alam atas raja katanya, sunnah katanya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang hana sunnah ya lagi hukum-hukum Belanda nak bacanya, hana apa pakai bismillah. Judul hurufnya katanya adalah menjaga agama Islam dari kaum 72. Ya, benar. Dan hendaklah menjaga agama Islam syariat Rasulullah supaya jangan masuk Mu'tazilah. Nyo kaji tak fahami bahawa raja katanya awal Sultan Ali Muasyah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Malikus Soleh, semuanya sepakat di Aceh hanjit tambung Mu'tazilah. Hanjit tambung. Yang toy menganggap brong Mu'tazilah ini kaji baik-baik duk ini oleh. Hanya undang-undang katanya, undang-undang raja katanya. Mu'tazilah tidak boleh masuk. Apalagi yang tidak boleh masuk? Khawarij. Khawarij Jino akan merubah nama. Namanya Wahabi Salafi. Yang Khawarij. Nanti tuan bahas Khawarij yang kiban aku. Bentuk Khawarij. Kemudian Rafidi. Rafidi Syiah. Rafidah. Syiah Rafidah. Lanjut. Yang Syiah Rafidah tidak boleh masuk di Aceh. Kerana yang kamu fakat raja-raja yang dalam konum kuta alam. Yakni semua kaum yang 72. Kenapa enggak boleh masuk wahai raja? Sebab karena kaum yang 72, maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam. Berarti yang merusakkan agama Islam Mu'tazilah, Wahabi Salafi, Rafidi Syiah, Khawarij. Khawarijnya Wahabi Salafi ni. Tapi belum baca le ba untuk belum turah Khawarijnya kiban ba. Yan. Sebab karena 72 itu dapat merusak agama. Dan kaum itulah yang mengasut-asut rakyat dan membikin huru-hara negeri. Kan betul ya? Lesak kata awaknya kan? Dia pergi adanya huru-hara negeri kan? Mempakai tebi-tebi. Ya kan pegah lah adanya pembubaran kajian. Ya kibang. Ya kan kalau ni. Ya kan dibaca oleh raja adanya awak. Jadi siasah raja adanya betul-betul siasah kuat aku. Siasah yang memang dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Bila katanya siasah kan mana dituntut oleh iblis sebenarnya siasah tanya. Siasah raja itu dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Menang itu raja bahawa baiknya di Aceh Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi Salafi, Syiah Rafidah karenanya akan merusak rakyat, akan membuat huru-hara rakyat, menghasut rakyat dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri. Ka betul. Selama matina awaknya hana pu harap nanggro katanya amat. Termasuk Aceh. Nyo khusus untuk drone mandum wahai pemerintah Aceh kerana nyo katanya live furonyo. Dan baik bengah kelut. Lun semua buatnya kitab langsung raja-raja drone mandu Aceh nyo pemerintah kau Aceh, orang Jawa aja debik juga. Hana apa dengar mana. Nyo nasihat dari raja katanya. Maka coba diperhatikan wahai pemerintah Aceh mandum bahawa Mu'tazilah, Khawarij, Rafidi, Syiah semuanya itu adalah kaum yang merusak bangsa. Dan kaum yang 72, maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah, dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum. Ka betul. Ka cocok tak nyo. Cocok tak katanya. Uronyo kebetulan memang judul ji adalah tentangnya. Apa kata Raja Sultan Ali Muasyah dan Iskandar Muda dalam kerajaan Aceh Darussalam? Tidak boleh masuk mereka. Kenapa? Mereka lah yang berkhianat dengan syariat Rasulullah. Dan mereka jugalah yang menjadi musuh kita dan musuh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nyo bukti bahawa Aceh sejak dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Ditulis langsung oleh Raja Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kaum itu sangat musuh dengan aulia. Kan betul? Uru yang kengken bid'ah aulia ya. Kebuburan wailah yang sesat. Nyo dia sesat. Hamdah Faturi sesat. Kan betul kan? Yang kajilah na Wahabi. Ya, kan benar? Ya. Nyam tengok tu baik-baik kelun. Baik-baik kelun babnya. Karena lu baca kitab Qanun Muta'alam, dasar-dasar negara Aceh Darussalam yang berkapasitas Islam kafah. Dan dengan ulama yang solihin. Maka apabila masuk kaum yang 72 ke dalam tiap-tiap negeri, maka negeri itu sudah terang hancur dan cerai berai rakyat.
maka sekali-kali Sultan Mukuta Alam Iskandar Muda tiada memberi izin dalam negeri Aceh berdiri firkah-firkah. Firkahnya golongan-golongan yang 72 di seluruh negeri Aceh. Nyo pesan Iskandar Muda untuk danyo mendung. Nyo danyo orang Aceh wajib dah dengar nyo. Nyo kau orang Aceh baik dah dengar. Mudah-mudahan lulang tiga tu. Pesan Iskandar Muda pergi ke mana? Sultan Mukuta Alam Iskandar Muda tiada memberi izin di dalam negeri Aceh firkah-firkah yang 72-nya masuk ke negeri Aceh. Nah, Jino lu bahas becut agar kita tepu mendung kiban Mu'tazilahnya nah spidol berapa? Gedanya tak tepunan tapi hana form ideologi kiban. Bikin je mulut mentang urungnya. Tad nah. Elok ka semangat je punya ka semua kita Mukuta Alam kan. Itu raja gedanya langsung yang pegang. Kau orang lain pi. Belum nak raja cunda urungnya. Pertama, lu jelaskan Mu'tazilah le. Saya undang raja-raja turunan raja Abah, Tengku Raja Cundan. Kalau jelaskannya le. Ideologi Mu'tazilahnya ideologi yang lebih kepada logika. Ini yang paling penting. Karena mandum syariat Mu'tazilah nya syariat logika tu. Syariat logika. Kiban contoh Mu'tazilah itu meyakini bahawa di antara surga dan neraka ada tempat khusus. Yang dia tepu rojo, bukan surga, macam-macam. Orang Mu'tazilah yang khumnat. Kemudian Mu'tazilah ini meyakini bahawa munyo kita nyo carong, nya dari orang kalau Allah. Contoh le. Nah orang kaya, betul bang, kaya. Oh iyalah, hanya hasil kerja ni. Betul kan Allah? Bukan. Kan Allah je usaha pada. Maka jelah ulun kaya, jelah ulun carong karena ulun tuan minta usaha. Alhamdulillah kaya. Berarti kan karena Allah? Kan karena Allah memberi kita usaha dan kita berhasil. Berarti Mu'tazilah itu menyandarkan semua perbuatan syariat ba'dro, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Betul kan kita sekarang dahulu? Kalau sudah begini kejadian Aceh, bisa jadi rusak rakyat Aceh. Dan huru hara bangsa terjadi, ya kan? Pesan sekarang ini. Mu'tazilah di Aceh nak tak le lah. Dia macam tak itu. Mu'tazilah. Kemudian Syiah Rafidah yang kedua, yang kali pegah oleh Gunung Mukuta Alam. Syiah Rafidah. Yang paling bahaya tu. Karena di Aceh. Tapi kalau tak ada dalam di Aceh. Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah bersyariat bahawa Imam Ali itu adalah pengganti Nabi Muhammad langsung. Imam itu pimpinan paling besar, ya, pimpinan besar dan pengganti Nabi Muhammad. Dan Syiah Rafidah meyakini bahawa sahabat Imam Ali, macam tu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semua kafir. Ya. Kenapa kafir? Nanti nak sebab bro untuknya. Dia harus pelajari yang tu. Kak, dan Syiah Rafidah karena di Aceh tapi walaupun hana le dah. Kerana kasus mempok Syiah di Lipat di Ulele. Yang dari Malaysia tu. Malaysia kadi sekat salah satu siro Syekh sehingga diundang lewat win misalnya. Katanya dan Syiah Rafidah ni kekuatan paling hari tengku. Kekuatan takiyah nanti. Yang itu akan dipakai oleh Wahabi cik. Takiyah. Takiyahnya berpura-pura. Menyodanya pakai baju aswaja, orang pakai baju aswaja. Menyodanya jak mulut, orang jak cik mulut. Hanya sistem takiyahnya. Menyodanya kafir, orang adalah cik dalam kafir. Hanya adalah Syiah Rafidah karena di Aceh. Maka wajar pesan Iskandar Muda Mukuta Alam bahawa sungguh kalau ini sudah hadir di negeri Aceh, Aceh itu akan hancur. Yang besar raja dia. Yang bak kubu beliau inan. Wallahu alam. Perinan pun apa lain. Yang jelas ini pesan Iskandar Muda, Raja Mukuta Alam dia, Imam Al-Adil. Kemana ni? Yang ketiga yang kali tak di Aceh, yang dia yang itu namanya adalah Khawarij. Nyo kali tak di Aceh dengku. Pemerintah Aceh ni dengar tak nyo Khawarij kali tak di Aceh. Dan siap-siap mereka akan menghancurkan Aceh nyo.
Karena ada pesan sekarang mudah-mudahan. Khawarij, menurut Syekh Ahmad As-Sawi dalam kitab Tafsir As-Sawi, Khawarij itu ciri-cirinya berjenggot panjang. Jenggot. Kemudian memiliki hitam di dahi. Ini kalau begah nunggu. Syekh Ahmad Sawi. Kemudian dia selalu dengan Quran dan Sunnah. Mereka mencampur adukkan mazhab. Dan mereka berideologi kafir selain mereka. Kafir selain mereka. Nyo adalah Khawarij. Siapa Khawarij itu? Dijawab oleh Syekh Zaini Dahlan, salah satu ulama Turki masanya, yang hidup semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Zaini Dahlan mengatakan bahawa Khawarij itu pertama kali mereka adalah sebutannya Wahabi. Kenapa Wahabi? Karena merujuk dengan pengikut Syekh mereka namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Syekh Muhammad bin Wahabnya nisbah Wahabi, orang Wahabi yang terima. Wahabi Salafi yang terima bahawa mereka orangnya walaupun sekian tapi tidak menamakan dirinya Wahabi, sehingga diputar balikkan sejarah dengku. Beliau pelajarinya. Diputar balikkan sejarah, Wahabi itu berasal dari Muhammad bin Abdul Rustum. Abdul Wahab bin Rustum. Ya, sekali agaknya. Abdul Wahab bin Rustum. Diputar balikkan sejarah. Nah, yang lebih betul pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Rustumnya, salah satu pengikut beliau menulis kitab untuk memuji syekh beliau, Gurayang ini, dengan istilah Wahbiyah. Yang Wahbiyah berarti jangan nisbah jiba Muhammad Abdul Wahab Rustum. Tapi Wahabi itu nisbahnya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab Rustum ada murid menulis kitab dengan nisbah kitabnya istilahnya Wahbiyah. Nah, sesat aku. Dia tersesat juga nanti itu. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab disebut Wahabi, pakal untuk Wahabi, karena salah satu muridnya pernah menulis kitab namanya Tuhfatul Wahhabiyah. Tuhfatul Wahhabiyah. Tidak Tuhan tersebut Tuhfatul Wahhabiyah. Orang Wahabi tak terima mereka disebut Wahabi karena Muhammad Rustum, maka sungguh mereka harus Wahhabiyah, bukan Wahhabiyah. Nah, ini Wahabi. Kak, ketika ini sudah mulai tidak enak lagi didengar, sudah mulai diketahui oleh ulama Mesir, Yordania, Jordan, Sudan, maka mereka mengganti nama menjadi Manhaj Salafi. Manhaj Salafi. Dan ketika dengan manhaj Salafi, metode Salafi adalah ayo kembali Quran Sunnah tanpa madhab. Dan pi punya pakai madhab mencampur-campur laju. Sama je sunnah harganya. Gimana cara sunnah harganya puan Aceh? Dia pun ada aduk udahnya kan? Madhab. Ya. Kajilah baik depan oleh sunnah harganya karena belum. Ini adalah sebab harganya bila dia baca diri. Beda tubuh sama ideologi. Khawarijnya adalah Iskandar Muda yang terkenal. Cuma kenapa bukan Wahabi? Karena Khawarijnya katre bitubit Iskandar Muda tahun 16 sekian, sedangkan Wahabi terbit awal abad ke-20. Pegah oleh Iskandar Muda Wahabi. Kalau Wahabi Syekh Dahlan Wahabi Syekh Ahmad Sawi. Boleh. Wahabi itu dari Arab Saudi. Ketika manhaj salaf sudah mulai tidak enak lagi karena sudah diserang oleh ulama-ulama Mesir masanya. Di Mesir orangnya tidak boleh masuk Wahabi. Siapapun ceramah Wahabi di Mesir tetap harus diusir. Yang Wahabi Mesir kan mulai. Ketika sudah mulai tak enak dipakai, mereka berubah nama menjadi Ahlus Sunnah
wal jamaah. Inilah takiyahnya Wahabi hari ini. Sama seperti senjatanya Syiah. Hati-hati. Tadi menyatakan kalau pengajian sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, hati-hati. Hati-hati dulu. Ini yang pelajari itu. Alhamdulillah belum pelajari, saya belum pelajari. Darah referensi nama itu. Khawarij begitu. Khawarij itu, Khawarij yang gimana lah? Itu biar Khawarijnya. Khawarijnya pertama kali keluar ketika perang Ali dengan Muawiyah. Ketika perang Ali dengan Muawiyah, pihak Muawiyah masanya lalu melawan Ali. Dipegah oleh Khawarij. Oh, mudah-mudahan kamu ikut bala. Mudah kamu ikut karena kafir, ini kamu ikut karena kafir. Tebit, batai tebit yang disebut Khawarij. Lih tebit Khawarij, tebit dalam sama golongan. Dipegah oleh golongannya. Kamu memang harus ikut. Ini serba besar. Maka disebut Syiah. Hanya sejarah Khawarij. Khawarij bab masa Rasulullah namanya pertama Zul Khuwaisirah. Ciri-ciri Zul Khuwaisirah jenggot panjang, hino hitam. Dipegah oleh Zul Khuwaisirah, Nabi, kamu harus berbuat adil lagi. Ini ke Nabi benar dipegah. Nak berani dia yang Nabi teruk benar pegah benar. Ijak Umar bin Khattab pelih pedeng. Nabi pun perlai lon koh tak uji berani tak je ke drone Nabi menaikkan. Hanya Zul Khuwaisirah. Siapa lagi Khawarij? Bernama Hajjaj bin Yusuf, yang ahli Al-Quran, hafid Quran, ahli tafsir. Dia memberi fatwa bahawa Abdullah bin Zubair bin Awam wajib dibunuh, sahabat Nabi. Masalahnya yaitu Ibnu Muljam, ahli Quran, tahfidz, ahli hadis, yang memberi fatwa bahwa Imam Ali wajib dibunuh. Menang bentuk ciri-ciri tentu. Ciri-ciri orang adalah pertama, mereka mencoba mengambil manusia dengan Al-Quran. Hati-hati. Mengambil manusia rakyat Aceh dengan Al-Quran. Maka dibuka sekolah tahfidz, hafal Quran, hufat, manwa'ul tuhfat, hafidz. Nah, hafal Quran. Quran. Tapi kita harus tahu suluk harganya juga. Hafal Quran. Di mana cara saudara punya Puancu Aceh harus hafal Quran lebih dulu. Yang kedua, mereka menguasai as-sunnah. Manusia dengan as-sunnah. Maka manusia itu sangat kalau sudah sampai pada itu harus ada tidak ada hafal Quran. Terpelajari sehingga ikutlah mereka. Apa yang terjadi? Mereka baca Al-Quran, tapi isinya bukan Al-Quran. Itu tengku sekalian, nyong sampaikan bagus. Pemerintah Aceh dengan mendung karena online. Dengan pemerintah Aceh pesan Iskandar Muda yang kami alam bahawa Mu'tazilah yang kali pegah oleh Iskandar Muda, Syiah Rafidah dan Khawarij adalah akidah yang siap menghancurkan kita nyong mendung. Menyodron bahawa pemerintah Acehnya dan ngedron mendung bahawa ulama-ulama Aceh mantang rela coba dibahas ini. Yang penting pegah bahawa yang lagi nyo kalau lentuan sampaikan karena lencok dari Konun Mughta Alam, iaitu Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi menyobongnya baik kelun. Menyobongnya baik kelun, bungnya ke Iskandar Muda betul. Tu kena oleh nak pembahasan, nak pertanyaan. Mungkin dari segi pemahaman Aceh yang tentu apa? Ya. Itu pemahaman ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan mantek. Ya. Dibantah bukan dari pemahaman Buhaput ini kan dasar dari kanun hukum alam sih. Artinya sidro mufti atau sidro qadhi atau sidro sultannya ke khalifah Acehnya harus melalui fit and proper test terhadap ilmiah kan.
Nyan bagi dah kaji nyan pemahaman daripada dua apa nyan sebagai dasar yang dapat iklom dalam kajian ulama Aceh sebagai perbandingan agar terjaring pemahaman yang artinya lagi tak ayak yang kiban solusi artinya nak pemahaman lagi yang terjaring kepada purbo ilmiah dia bisa tersekat. Mungkin solusi kiban cara. Jadi pertanyaannya kiban cara tersekatnya pemahamannya dengan tapu apa sistem ni. Ya. Macam fit and proper test nya kira-kira kan nyorong mau fit and proper test ya, harus dites lah. Tes lah ya. Ya memang tu haputnya disebut put kan karena harus menguasai ilmu put boh. Fikih, tasawuf, tauhid. Tauhid mantek. Mantek kita bukti ke mana? Dalam hal akidah lagi yang akan dibahas dalam tauhid menurut. Ketika sesidra orang kena menjadi tuhaput atau diangkat oleh orang menjadi tuhaputnya harus mufhum ilmu tauhid. Ilmu tauhidnya bukan semata ilmu cara katanya mufhum bahawa Allahnya Allahnya wujud, Allahnya kidam, konnya nontonku. Tapi juga harus belajar tentang akidah-akidah sesat di luar al-sunnah wal jamaah yang akan dibahas dalam tauhid. Dan tuhaput harus menguasai fikih. Fikih bagaimana? Termasuk fikih mazhab Syafi'i. Dan menyujud fikih pun mazhab lebih hilang. Ya. Dan lehnya ilmu tasawuf. Tuhaput harus mufhum ilmu tasawuf, ilmu cara mengendalikan hati, kesombongan itu bagaimana, dan seterusnya. Menyomantik yang bahasa di ilmu siasah. Ya, alhamdulillah ilmu yang nyomandum na bak dayah tu. Maka apabila kita tengok kena tapu sidra tu haput urung dayah yang cocok orangnya. Karena mungkin ilmunya kan dia. Tasawuf di dalam tasawuf kita belajar ilmu tauhid kita belajar mengenai solusi. Orang hanya buat solusi yang dipilih menjadi kitab Basuki. Basuki agak tebal usut. Kifatul Allah. Bila kifatul Allah, agak tebal usut, Basuki. Bila Basuki, dihulu, itu kita penulis Jawharatul Tauhid. Yang tauhid. Yang kedua, di dalam memiliki potensial ini fikih. Ilmu fikih. Mulai dari kita nyabut macam takrib, habis macam takrib, bajuri, habis bajuri, ayanatul talibin, habis ayanatul talibin, dalam kitab Mahali, Laila Mahali, baru kitab atau fotonya. Kamu ada Kamu ada Dia takkan nyoh nak kabuk leh dan alhamdulillah Habib Syekh Mendawali kan ibu cara akiban jet ke tuhaput. Ciban dia ke gecik yang mana syarat gecik tuhaput kerana badai tu. Tasawuf orang dia belajar tauhid. Tauhid barulah karya Imam Al-Ghazali. Menyomantik iaitu kitab Idahul Mubham. Dan kita kitab Sabban. Contoh karena pembahasan dan tentang akidah hurufnya kalau disarankan oleh sekarang muda ini hal tertentu. Ini syiah dalam gambaran fikih standar muda makanya yang sesat syiah Rafidah. Padahal malam syiah lain nunggu. Ada 12 lagi syiah modern. Ketika Iskandar Muda memandang Khawarij yang sesat tidak boleh masuk di Aceh, nyan golongan Wahabi. Wahabinya itu bit kajian. Awal abad ke-20, Iskandar Muda 16 sekian. So yang pernah ulama Mesir tu, mandum ulama Mesir dalam muktamar tahun 2000 padu kan. 2014 pun 2019 kan. Dari Yaman, Sudan, Yordania, mandum mufakat bahawa Wahabi itu ajaran yang bukan ahlu sunnah wal jamaah.